Yahoo! Ni hao ma adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya. Oke, kali ini admin akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Subdue the Devil yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan kisah seorang pemuda yang memiliki kekuatan setengah dewa, namun selalu dianggap sebagai pembawa bencana. Sampai akhirnya semua orang harus bergantung kepada si pemuda itu untuk menyelamatkan kota dari serangan Raja Siluman. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang bocah cewek yang lagi kebingungan ngelihat cuaca yang mendadak berubah jadi dingin banget. Tapi pas keluar dari kuil, si bocah baru ngeh kalau perubahan cuaca yang mendadak itu gara-gara ulah siluman harimau putih yang lagi dateng. Si siluman itu terus berubah wujud jadi manusia dan santai aja main bareng anak-anak. Tapi ada satu biksu muda yang nyadar sama kehadiran si siluman. Dia pun langsung buru-buru berdoa di depan patung Buddha buat ngusir siluman itu. Gak lama abis itu, area di sekitar kuil mendadak gempa. Terus muncullah sosok manusia setengah dewa yang namanya Zhou. Ngeliat doi dateng, salah satu bocah langsung ngasih tahu si siluman harimau putih kalau Zhou ini terkenal suka bikin onar. Zhou lalu nyamperin si siluman harimau putih. Pakai kekuatannya, Zhou bisa langsung tahu kalau cowok di depannya itu siluman yang lagi nyamar. Tanpa babi bu, Zhou langsung aja ngehajar doi. Kena tendangan maut dari Zhou, si siluman harimau putih akhirnya nampakin wujud aslinya. Alhasil, kuil Buddha yang tadinya adem ayem dan damai mendadak berubah jadi area tawuran. Berbekal kekuatan setengah dewanya, Zhou berhasil ngalahin si siluman harimau putih. Tapi pas Zhou baru aja mau ngabisin tuh siluman, tetua biksu mendadak nongol buat nyetop aksinya. Tetua biksu itu ngelarang keras Zhou buat ngebunuh si siluman harimau putih. Soalnya dia parno kalau sampai Zhou nekat, urusannya bakal panjang dan malah bikin konflik yang gak kelar-kelar. Sayangnya dengan power dewa yang dia pegang sekarang, Zhou sama sekali gak keder sama omongannya tetua biksu. Merasa di atas angin, dia malah ngelempar si siluman harimau putih ke langit dan ngebawa doi terbang tinggi banget. Gak lama habis itu, sekte harimau putih yang ada di Gunung Nanshan dapat kabar kalau tuan muda mereka udah dibantai sama Zhou. Ngedengar kabar itu, Raja Siluman Harimau Putih langsung ngamuk berat. Doi pun ngeluarin perintah ke seluruh pasukannya buat ngeruduk kota Wu, tempat tinggalnya Zhou, demi balas dendam. Tapi gara-gara kota itu udah di-barrier pakai mantra sihir yang super kuat dan susah banget dicari, si Raja Harimau akhirnya ngobral hadiah spesial buat siapa aja yang berhasil nemuin pintu masuk ke kota Wu. Kabar penyerangan itu akhirnya nyampe juga ke kuil Chenghuang, kuil Buddha yang ada di awal film tadi. Gara-gara masalah ini, para prajurit yang selama ini ngejaga perdamaian antara manusia sama siluman pada ngumpul di sana.
Di momen itu, tetua biksu ngejelasin situasi yang lagi terjadi, sekalian bongkar masa lalunya Zouchu. Ternyata nih, beberapa tahun lalu pas Zouchu masih bocil, ada batu meteorit alias bintang langit yang jatuh di dekat kuil. Zouchu bareng teman-temannya yang lihat kejadian itu langsung meluncur buat ngecek tuh batu. Tapi namanya juga Zouchu pas kecil jahilnya minta ampun, doi malah ngencingin tuh batu. Sontak aja, cahaya aneh mendadak keluar dari dalam batu terus ngerasuk ke tubuhnya Zouchu. Untung banget, Jenderal Soufang, bapaknya Zouchu, langsung gercep dateng nyelamatin anaknya. Habis kejadian itu, baru ketahuan kalau tuh batu bukan sembarang meteorit biasa, melainkan bintang langit Tianxing yang nyimpen power luar biasa dahsyat. Gara-gara nyerap sebagian kekuatan dari batu itu, Zouchu jadi punya kesaktian yang nyaris setara dewa. Nah, sisa batu meteoritnya dimanfaatin sama Soufang buat bikin baju zirah plus pedang sakti buat ngelawan Raja Harimau. Soalnya, pas masa itu, perang antara manusia lawan siluman harimau udah berlangsung selama 10 tahun berturut-turut. Tapi karena perang itu bikin rakyat sengsara setengah mati, Soufang akhirnya numbalin diri buat ngebikin segel pelindung. Tujuannya ya biar para warga kota aman tentram dari serbuan para siluman. Habis dengerin cerita itu, ada satu prajurit cewek namanya Gaulan yang berniat cabut buat nyariin Zouchu. Ngedenger hal itu, tetua biksu langsung ngasih tahu Gaulan kalau Zouchu itu tinggal di kota Wujun yang lokasinya ada di balik badai angin. Tanpa mikir 2 kali, Gaulan langsung cus berangkat ke lokasi yang dibilang tetua biksu. Tapi pas Gaulan baru aja masuk kota Wujun, dia nggak sadar kalau dari tadi udah dituntun alias diintip sama seekor siluman naga. Dan bener aja, pas banget setelah Gaulan melangkah masuk kota, tuh siluman langsung rusuh dan bikin onar. Untung banget Zouchu satset datang ke lokasi, terus tanpa ampun langsung ngeberesin tuh siluman dalam sekejap. Habis sukses ngebantai siluman naga, bukannya dapat salam jempol atau ucapan makasih, Zouchu malah makin dibenci sama warga kota. Soalnya, gara-gara ulah Zouchu yang sebelumnya, para siluman jadi makin panas dan balik ngerusuin kota lagi. Gak lama habis itu, ada prajurit bernama Cheng Hu yang datang mawa pasukannya buat ngusir Zouchu. Tapi ya kali Zouchu mau nurut, wong dari orok dia udah tinggal di kota itu, jadi doi nolak mentah-mentah tuh perintah. Gara-gara itu, pecahlah baku hantam ala-ala Cross Zero antara Zouchu lawan Cheng Hu plus seluruh pasukannya. Lagi asik-asiknya gelut dan sempet terkepung, Zouchu malah berhasil balikin keadaan sampai ngebikin musuh-musuhnya kewalahan setengah mati. Nah, pas Zouchu udah siap-siap mau ngabisin Cheng Hu, mendadak ada jenderal yang datang nengahin. Usut punya usut, tuh jenderal ternyata bokapnya Cheng Hu sendiri, namanya Jenderal Cheng. Ngeliat Zouchu kerjaannya bikin onar terus, Jenderal Cheng langsung nyuruh doi buat angkat kaki dari kota itu. Gak lama habis itu, Gaulan yang masih celingukan nyariin Zouchu akhirnya nyampe di sebuah warung mie ayam. Di situ, doi langsung nanya-nanya lokasi Zouchu. Bukannya dibantu, Gaulan malah diketawain sama orang-orang di sana. Bahkan sempat mau dilecehin segala.
Untung aja Zhou datang di momen yang pas banget dan langsung nyelamatin Gaulan. Habis kejadian itu, Gaulan terus ngintilin kemanapun Zouchu jalan. Doi juga ngemohon-mohon banget ke Zouchu biar cepet ngeberesin urusannya sama sekte harimau putih. Tujuannya ya jelas, biar perang antara manusia lawan para siluman gak pecah lagi. Ngedengar hal itu, meskipun dirinya udah dianggap pest alias gak diharapin sama warga kota, Zouchu tetap kekeh mau ngejaga kota kelahirannya. Doi juga udah siap lahir batin kalau emang harus head to head lawan sekte harimau putih demi ngelindungin kota Wujun. Habis itu, Zouchu ngajak Gaulan main ke rumah lamanya. Di sana, memori masa kecil Zouchu langsung keputar lagi. Momen pas Doi masih sering dimarah-marahin sama bokapnya. Ya, walaupun kadang masih ada rasa gedek, tetap aja Zouchu kangen berat sama orang tuanya. Gara-gara udah gak bisa ketemu lagi buat selamanya. Besok harinya, Zouchu dibuat kaget sama kabar tewasnya Jenderal Cheng yang katanya dibantai sama anaknya sendiri. Usut punya usut, Cheng Hu tega ngelakuin hal senekat itu demi balas dendam alias nyerobot tata bokapnya biar bisa jadi jenderal tunggal di kota Wujun. Parahnya lagi, Cheng Hu malah ngeracik cerita bohong dan menumbalkan Zouchu sebagai dalang utama di balik tewasnya sang bokap. Gara-gara fitnah keji itu, warga kota makin muak dan benci setengah mati sama Zouchu. Pas malam harinya, di acara pemakaman Jenderal Cheng, Zouchu tetap datang buat ngasih penghormatan terakhir. Ngeliat Doi nongol, Cheng Hu malah langsung nyuruh pasukannya ngeruduk Zouchu. Tapi ya namanya juga punya power sakti. Semua serangan musuh langsung hancur lebur bahkan sebelum sempat nyenggol badannya Zouchu. Gak lama habis itu, Raja Harimau yang udah berhasil nembus dan masuk ke kota Wujun mendadak muncul di lokasi pemakaman. Doi datang mawa dendam kesumat ke Zouchu yang udah ngebantai anak kesayangannya. Tanpa babi bu lagi, Raja Harimau langsung pasang badan dan ngehajar Zouchu. Ngeliat pertarungan sengit itu, Cheng Hu nyoba nyari celah buat nyerang Raja Harimau, sekalian ngerencanain buat ngabisin Doi. Tapi apesnya, batang besi yang dilempar sama Cheng Hu malah ditangkap santai banget sama si Raja Harimau. Malahan, besi itu dipakai balik sama si Raja Harimau buat ngehajar Zouchu bertubi-tubi sampai kekuatannya melayang alias hilang. Nggak cuma sampai situ, Raja Harimau juga mawa Zouchu terbang tinggi banget ke angkasa, terus dilempar ke bawah pakai sekuat tenaga. Habis tuntas membalas dendam buat anaknya, Raja Harimau berniat buat membumi ratakan kota Wujun sekalian. Ngelihat situasi makin gawat, Cheng Hu yang udah kencing di celana langsung ngemis-ngemis ampun ke Raja Harimau sambil janji bakal nunduk dan setia sama Doi. Tapi ya tetap aja, hal itu gak ngerubah niat si Raja Harimau buat ngancurin kota Wujun. Doi langsung aja mengacak-acak seluruh kota sampai mantra sihir pelindungnya hancur berkeping-keping. 什么是万兽？ Habis kejadian itu, Cheng Hu yang sekarang udah resmi jadi begundalnya Raja Harimau dengan tega menyiksa para warga kota Wujun. Malahan, Doi nggak segan-segan nyulik warga terus ngabisin siapa aja yang berani membangkang.
Sementara di tempat lain, Gaulan khusyuk berdoa di depan patung Buddha biar Zouchu bisa respawn alias hidup lagi. Sontak aja, mendadak ada sehelai daun yang jatuh pas di atas badannya Zouchu. Dan ajaibnya, Zouchu beneran hidup lagi. Walaupun sekarang Doi udah polosan alias nggak punya power apa-apa lagi. Tapi dasar pantang mundur, Zouchu tetap bangkit buat ngelawan Raja Harimau demi ngejaga kota Wujun. Doi lalu jalan santai sampai nyampe di warung mie ayam. Di sana, Zouchu dapat wejangan dari tante pemilik warung biar Doi tetap kokoh dan gak nyerah gitu aja. Si tante juga ngingetin Zouchu kalau yang namanya sukses itu emang selalu diawali sama cobaan berat. 不忍实啊，我相信他的本意。 Ngedenger petuah itu, Zouchu langsung gercep nyiapin diri buat berangkat tempur lawan Raja Harimau plus pasukannya. Zouchu lalu niat balik ke rumah lamanya. Tapi pas di tengah jalan, Doi ngeliat kondisi kota Wujun yang udah hancur lebur. Di momen itulah, Zouchu langsung ngerasa bersalah banget dan sadar kalau kekacauan ini semua emang buntut dari ulahnya sendiri. Gak lama habis itu, Zouchu akhirnya nyampe di rumah lamanya. Di situ, Doi langsung ngebuka pintu rahasia buat ngambil baju zirah plus pedang sakti yang dibikin dari batu meteorit Yangsing. Tapi mendadak Cheng Hu bareng cecenguknya muncul dan berniat buat ngehalang-halangi Zouchu. Untung banget, sebelum baku hantam pecah, Gaulan dateng buat backup Zouchu. Gaulan langsung nyuruh Zouchu buat gercep ngambil pedang sama baju zirahnya. Sementara Doi sendiri yang bakal pasang badan nahan Cheng Hu plus para pasukannya. Di sisi lain, Zouchu akhirnya berhasil nemuin baju zirah plus pedang sakti peninggalan bokapnya. Sebelum ngambil dua benda pusaka itu, Zouchu sempat mampir ngebaca pesan terakhir yang ditinggalin sama ayahnya. Habis itu, secara mendadak, zirah yang dibikin dari batu meteorit Yangsing langsung nempel rapet banget di badannya Zouchu. Sementara itu, di atas, Gaulan akhirnya mulai keteteran pas ngadepin Cheng Hu sama pasukannya. Untungnya, pas Gaulan udah mau dibantai, Zouchu datang tepat waktu banget buat nyelamatin dia. Habis kejadian itu, Zouchu langsung ngebawa Gaulan ke tempat yang aman. Sekalian mastiin dia aman-aman aja. Beres itu, Zouchu lanjut nyari keberadaan Raja Harimau Putih pakainya kekuatan dari baju zirah plus pedang Tianxing. Soalnya, kekuatan baru yang dia dapat ini jauh lebih gigi dibanding sebelumnya. Malah, sekarang Zouchu bisa melacak posisi Raja Harimau manfaatin kekuatan itu. Zouchu lalu cus ke kuil Cheng Huang. Pas nyampe sana, ternyata udah ada beberapa harimau putih yang udah standby mau ngebantai para biksu. Ngetahuin hal itu, tanpa babi bu Zouchu langsung ngeras dan ngeratain itu semua harimau. Sadar Zouchu datang, Raja Harimau nggak tinggal diem dan langsung nyamperin dia satset. Pas udah ketemu, mereka berdua pun langsung baku hantam pakai pedangnya masing-masing. Di tengah pertarungan itu, Zouchu sempat beberapa kali dibuat keteteran sama Raja Harimau. Tapi dia kagak ada menyerahnya dan terus bangkit buat ngelawan balik. Gara-gara itu, Raja Harimau malah jadi tertarik sama dia. Raja Harimau bahkan sempat ngomong kalau Zouchu mau join ke sektenya, dia bakal dapat kekuatan yang jauh lebih gege. Tapi Zouchu tetap kekeh sama pendiriannya buat terus ngelindungin kota Wujun dan memperjuangin kebenaran. Nggak dengar jawaban itu, Raja Harimau langsung emosi dan nyerang Zouchu pakai kekuatan penuhnya.
Habis kena hantam serangan Raja Harimau, Zouchu tetap bangkit dan tetap kagak mau nyerah. Zouchu terus berdiri sambil ngumpulin seluruh kekuatannya buat ngebalas nyerang Raja Harimau. Gara-gara itu, ledakan yang super dahsyat pun pecah. 不想臣服，那就 Besokannya, Gaulan yang masih ngetren di kuil lagi galau berat sambil nungguin Zouchu balik. Pas momen itu, sebenarnya Gaulan sadar sih kalau peluang Zouchu buat balik itu tipis banget. Secara yang dilawan itu Raja Harimau. Tapi Gaulan tetap ngarep Zouchu masih hidup dan balik nyamperin dia lagi. Beberapa waktu kemudian, sekarang Gaoran yang ngambil alih tanggung jawab buat ngerawat sama ngebersihin rumah tua punya keluarga Zouchu. Gaolan juga sering bikin pertunjukan, biar warga tetap inget sama perjuangan Zouchu pas ngelawan Raja Harimau demi ngelindungin kota. Terus pas Gaolan lagi ngurusin tanamannya, tiba-tiba ada bintang jatuh di siang bolong. Ngelihat hal itu, nggak tahu kenapa si Gaolan ini malah senyum-senyum sendiri. Nah, karena Gaolan udah senyum-senyum sendiri, itu menandakan kalau film resmi kelar.